Bab 446, Api Perak. Semua orang segera setuju dengan oposisi Fire Dance. Mereka mengakui bahwa Si Feng memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Dia begitu kuat sehingga dia bahkan menekan Rare Lord peringkat Crimson Shadow Wolf dalam konfrontasi langsung. Mereka juga sebelumnya berpikir Si Feng mungkin bisa menindas bahkan seorang Great Lord dengan paksa, dan bahwa pada saat mereka tiba di Ruins Shrine di inti White Fork Canyon, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan level 25 Great Lord sana. Lagi pula, jarahan Tuan Besar terlalu menggoda. Itu terutama berlaku untuk Great Lord level 25. Karena peralatan level 25 yang dijatuhkannya tepat seperti apa kekuatan inti dari berbagai guild yang dibutuhkan saat ini. Jika mereka bisa mendapatkan item epic, kekuatan dan moral persekutuan akan meningkat secara signifikan. Namun, sekarang setelah mereka berdiri di depan Gatekeeper Anubis, mereka tiba-tiba merasa sangat kecil. Tuhan yang agung dan Tuhan yang tinggi sepenuhnya berasal dari dunia yang berbeda. Melarikan diri dari murka Tuhan yang besar akan menjadi keajaiban, apalagi mengalahkannya. Diakui, harta yang tersembunyi di belakang seorang dewa agung akan sangat berharga. Namun, jika Si Feng mencoba merebut tablet batu emas, ada kemungkinan lebih dari 99% bahwa dia akan membuang hidupnya. Ini sama sekali bukan trade-off yang bermanfaat. Selain itu, langit tahu jika arai teleportasi masih akan bekerja setelah Si Feng mencuri tablet batu. Jika itu tidak berhasil, mereka semua akan mati di sini. Pemimpin persekutuan, mengapa kita tidak kembali setelah kita tumbuh lebih kuat? Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup kamu untuk harta yang tidak diketahui, saran Aqua Rose. Kalian pergi dulu, aku akan mencobanya sendiri. Jika itu benar-benar tidak mungkin, maka kita akan kembali di masa depan, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Meskipun apa yang dikatakan Aqua Rose logis, tidak ada dari mereka yang tahu pentingnya tablet batu emas di bawah perlindungan Great Lord. Dalam dekade berpetualang di God's Domain, harta yang ia temui yang telah dijaga oleh Great Lords setidaknya adalah peringkat epik. Mendapatkan item epik benar-benar layak mati sekali. Jika dia kembali untuk itu di masa depan, ada kemungkinan orang lain mengklaim tablet batu emas. Bagaimanapun, Tanah Bintang Jatuh tidak terlalu tersembunyi. Ketika semua orang mendengar tekad Si Feng, mereka tidak punya pilihan selain dengan patuh menuju arai teleportasi dan bersiap untuk meninggalkan Tanah Bintang Jatuh. Namun, saat Aqua Rose hendak mengaktifkan susunan teleportasi, tangannya tiba-tiba membeku ketika keringat dingin mulai menetes ke dahinya. Bahkan yang lain di arai teleportasi dengan ekspresi muram. Seolah-olah mereka sedang bersiap untuk menyambut musuh yang hebat. Niat membunuh yang dingin dan intens itu terasa seperti mereka telah dibenamkan dalam air sedingin es, dan mereka tiba-tiba berjuang untuk bernapas. Ketua pemimpin, jika kita mengaktifkan susunan teleportasi, Gatekeeper akan menyerang. Fire Dance berbisik ketika dia melirik ke Gatekeeper Anubis yang melayang di udara. Kami benar-benar tidak punya pilihan, Si Feng tertawa getir. Dia saat ini memiliki mata mahatau yang aktif, jadi dia merasakan tatapan dingin Gatekeeper juga. Segera setelah Aqua Rose mengaktifkan arai teleportasi, Gatekeeper Anubis akan menyerang. Biasanya butuh waktu hampir 20 detik untuk mengaktifkan arai teleportasi. Jika orang yang mengaktifkan arai dipindahkan selama periode ini, itu akan otomatis dimatikan. 20 detik. Itu adalah waktu yang cukup untuk Tuan Besar tingkat 30 untuk membunuh ratusan pemain.
apalagi pesta yang hanya terdiri dari 6 orang. Karena tempat ini unik, mereka tidak bisa menggunakan return scrolls untuk pergi. Dengan kata lain, jika mereka ingin pergi, mereka harus selamat dari Gatekeeper selama 20 detik. Entah itu, atau mereka bisa naik level di sini sampai mereka mati atau mati saja sekarang dan kehilangan beberapa EXP, skill proficiency, dan sepotong peralatan. Jika mereka tidak ingin kehilangan peralatan apapun, mereka dapat menghapus semua yang mereka kenakan saat ini. Dengan begitu, tidak ada peralatan mereka yang jatuh. Paling buruk, ada kemungkinan sangat kecil barang jatuh dari tas mereka. Sepertinya aku hanya bisa mencobanya. Tidak peduli bagaimana Si Feng mempertimbangkan situasinya, dia tidak bisa memikirkan solusi yang layak. Dia juga tidak dapat memanfaatkan medan untuk keuntungannya. Meskipun lorong yang mereka datangi sempit, Gatekeeper Anubis tidak begitu besar sehingga tidak bisa mengikutinya. Sekarang, satu-satunya cara tim bisa pergi dengan aman adalah jika dia memancing Gatekeeper pergi. Kalau tidak, dengan kekuatan Dewa Agung dan jangkauan cipratannya yang sangat luas, tidak ada yang akan selamat. Fire Dance, bersiaplah untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Jika kerusakan percikan Tuan Besar memengaruhi kamu, gunakan Vanish atau Wind Steps untuk memblokirnya. Selama kamu tidak bergerak, susunan teleportasi tidak akan dimatikan. Aku akan layang-layang Gatekeeper dulu. Fokus pada waktu kamu, kalian. Dengan itu, Si Feng mengaktifkan Windwalk dan berlari menuju tablet batu emas. Gatekeeper Anubis segera mengalihkan pandangannya ke Si Feng. Ketika Si Feng hanya 10 meter jauhnya dari tablet batu, Gatekeeper tiba-tiba menghilang dari atas altar sebelum segera muncul kembali di depan tablet batu emas. Gerakan instan. Aquaros menganga pada Gatekeeper, tak percaya mengisi tatapannya. Great Lord yang tahu pergerakan seketika, bisakah ada pemain yang lolos dari pembantaiannya? Aura yang sangat kuat. Ekspresi Fire Dance berubah suram. Gatekeeper Anubis awalnya 90 meter dari pesta. Sekarang setelah Gatekeeper berada kurang dari 40 yard jauhnya dari semua orang, keganasannya mulai terlihat. Pejalan kaki dari tanah suci, mati. Gatekeeper mengungkapkan kemarahannya saat dia menatap Si Feng. Tiba-tiba, Gatekeeper mengangkat tangan kanannya. Pada saat berikutnya, tombak hitam pekat setinggi Si Feng muncul di tangan Gatekeeper. The Great Lord kemudian mengayunkan tombak ke arah Si Feng. Siu, tombak cahaya mengiris di udara dan tiba di depan Si Feng. Tidak mengambil risiko apapun, Si Feng menyilangkan pedangnya dan menggunakan pari untuk memblokir serangan. Instan tombak cahaya bertabrakan dengan dua pedang. Dampaknya memaksa tangan Si Feng terpisah dan mengirimnya terbang lebih dari 20 meter jauhnya. Kelompok yang berdiri di susunan teleportasi tertegun. Setiap anggota Zero Wing akrab dengan kekuatan Si Feng. Bahkan dalam keadaan normalnya, dia bisa bertarung dengan seorang dewa dengan level yang sama. Namun, sekarang, hanya satu sentuhan dari tombak cahaya, yang jauh lebih lemah dari tombak hitam Gatekeeper, telah melemparkan Si Feng sejauh ini. Seberapa menakutkan Gatekeeper itu? Seperti yang diharapkan dari Tuan Agung. Meskipun aku memiliki kekuatan tempur kelas tier 2, itu hampir tidak cukup. Si Feng menyeringai sambil menatap tangannya yang benar-benar mati rasa. Jika bukan karena fakta bahwa pari bisa meniadakan kerusakan Gatekeeper, dia akan kehilangan setidaknya 3 hingga 4.000 HP. Namun,
Si Feng hanya menerima serangan Gatekeeper karena dia ingin menguji kekuatannya dan mengevaluasi kekuatan tempur Lord Grid. Sekarang, Si Feng memiliki pemahaman umum tentang kekuatan tempur Gatekeeper Anubis. Kekuatan tempur tingkat menengah 3. The Great Lord akan mampu mengalahkan pemain tier 3 seperti anjing. Namun, bahkan setelah menyerang Si Feng, Gatekeeper tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti ketika berbalik ke arah Fire Dance dan yang lainnya. Penumpang lewat tanah suci, mati. Memancarkan geraman rendah, Gatekeeper mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba, nyala api perak mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, nyala api seukuran kepalan tangan awalnya tumbuh menjadi api besar seukuran rumah, dan bahkan Si Feng, yang berdiri lebih dari 20 meter jauhnya, merasakan sakit menyengat dari suhu. Bab 447, Kontes Kekuatan. Sama seperti Gatekeeper Anubis akan melepaskan api peraknya pada Fire Dance dan yang lainnya. Tiba-tiba, penghalang hitam muncul di sekitar Gatekeeper, berisi Tuan Agung. Setelah itu, api secara bertahap menyebar. Tutup 1. Violet Cloud menghela napas lega ketika dia menyeka keringat dingin dari dahinya. Setiap anggota pesta Zero Wing mengalihkan pandangan mereka ke Violet Cloud. Untungnya bagi mereka, Violet Cloud berhasil menghentikan serangan Gatekeeper. Namun, sebelum semua orang bisa menenangkan jantung mereka yang berdetak kencang, mantra tingkat 1, peti mati hitam, meledak seperti balon yang muncul. Tidak mungkin, kata Violet Cloud, suaranya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Black Coffin adalah mantra tier 1 lanjutan. Selain itu, dia adalah seorang astromancer tingkat 1. Black Coffin seharusnya bisa menjebak bahkan seorang ketua tertinggi untuk beberapa detik. Namun mantranya tidak bertahan setengah detik melawan Gatekeepers Gatekeeper. Penumpang lewat tanah suci, mati. Gatekeeper melambaikan tangannya sekali lagi, mengumpulkan api perak yang lebih besar dan lebih intens dari sebelumnya. Api perak juga muncul lebih cepat kali ini. Ketika Gatekeeper hendak membombardir Aqua Rose dan yang lainnya dengan apinya, sebuah cahaya merah darah menghantam Dewa Agung, memberikan minus 5021 kerusakan. Meskipun kerusakannya dapat diabaikan oleh monster itu, Gatekeeper membeku dan berbalik ke arah asal serangan. Segera, dia menemukan Si Feng, semut yang dia kirim terbang sebelumnya. Penindasan tingkat terlalu kuat. Si Feng meringis. Langkah yang baru saja dia gunakan adalah keterampilan tambahan dari meteor berkobar, api Dewa Api. Keahliannya memungkinkan dia untuk menangani 900% kerusakan pada target pertama yang dilanda meteor berkobar. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, serangannya hanya memberikan sekitar minus 5.000 kerusakan pada Great Lord. Bahkan tidak sepertiga dari kerusakan yang biasanya mampu ditangani oleh skill itu. Meskipun Si Feng memiliki kekuatan tempur kelas tier 2, karakternya masih kelas tier 1. Great Lord setara dengan kelas tier 3. Dengan selisih 2 tingkat, kerusakan yang dia bisa hadapi pada Gatekeeper berkurang secara signifikan. Ini juga salah satu alasan mengapa Si Feng tidak berusaha untuk menyerang dewa besar level 25 di kuil yang hancur. Penekanan tingkat tidak hanya akan secara signifikan mengurangi efek skill, tetapi juga secara signifikan mengurangi potensi kerusakan seseorang. Selain itu, ini dalam hal perbedaan hanya masalah 2 tingkatan. Saat ini, Overwhelming Smile tidak memiliki pemain tier 1. Fire Dance, aktifkan susunan teleportasi sekarang.
Si Feng mendesak berteriak dalam obrolan pesta saat dia mengembalikan tatapan dingin Gatekeeper. Mengetahui bahwa waktu adalah hal yang paling penting, Fire Dance melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Segera, arai teleportasi Fire Dance dan yang lainnya berdiri bersinar dengan cahaya biru gelap ketika mulai mengumpulkan mana dari sekitarnya. Pada saat ini, Gatekeeper Anubis tidak memperhatikan Fire Dance dan yang lainnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba menghilang, muncul kembali di depan si Feng. Mengangkat tombaknya tinggi, dia mengayunkan senjatanya ke arah si Feng. Serangan Gatekeeper berbeda dari tombak cahaya yang biasa dia kirimkan sebelumnya. Hanya tekanan sebelum serangan itu membuat gerakan si Feng lamban. Si Feng buru-buru mengaktifkan Defensive Blade untuk mempertahankan dirinya. Namun, Gatekeeper Anubis tidak menunjukkan niat untuk mengakhiri serangannya setelah satu serangan. Dalam suksesi cepat, tombaknya melesat ke arah si Feng lagi dan lagi, mencari celah. Peng, peng, peng. Dalam 2 detik singkat, Defensive Blade telah habis. Meskipun si Feng telah mencoba untuk melawan serangan Gatekeeper selama periode ini, tekanan dari tombak itu terlalu besar. Tubuhnya yang lamban tidak bisa mengimbangi kecepatan tombak hitam. Aqua Rose dan yang lainnya juga sama terkejut ketika mereka menyaksikan si Feng berjuang untuk hidupnya. Meskipun mereka menyadari bahwa ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan yang besar. Mereka tidak menyadari bahwa kesenjangan antara keduanya sangat besar. Si Feng hampir tidak cukup kuat untuk melawan Gatekeeper. Memikirkan kembali bagaimana berbagai guild di White River City membual tentang rencana mereka untuk menyerang seorang Great Lord, ide itu adalah lelucon. Ketua pemimpin, kecemasan mengisi hati Fire Dance. Dia berjuang dengan keinginannya untuk maju ke depan untuk membantu ketua kelompoknya. Tetapi susunan teleportasi adalah satu-satunya harapan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia pindah, dia akan membuang semua usaha mereka. Yang lainnya juga cemas. Meskipun mereka ingin membantu, mereka tidak bisa. Sangat mungkin bahwa bantuan mereka akan memikat Gatekeeper Anubis ke barisan. Jika itu terjadi, mereka semua akan mati. Selain itu, bahkan jika mereka meminjamkan bantuan mereka, itu tidak akan mengubah pertempuran. Melihat tombak hitam hendak menyerang dia sekali lagi, si Feng memutuskan bahwa dia selesai menahan diri. Purgatory Power, kekuatan naga langit, pembebasan bilah. Dalam sekejap mata, kekuatan si Feng mencapai ranah yang sama sekali berbeda. Purgatory Power meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 100% dan kerusakan sebesar 30%. Heavenly Dragon's Power meningkatkan pertahanannya sebesar 300%, HP sebesar 300%, dan atribut kekuatan sebesar 100%. Secara instan, kekuatan si Feng menembus batas 800 poin. Blade Liberation meningkatkan kekuatan si Feng sebesar 80% dan agility sebesar 120%, memungkinkan kekuatannya mencapai hampir 1.500 poin. Dengan hampir 1.500 kekuatan, bahkan Rare Lord dengan level yang sama akan dipukuli tanpa ampun. Pada saat ini, tubuh si Feng melepaskan cahaya yang samar dan berdarah. Sekarang, tekanan tombak hitam tidak efektif terhadap si Feng. Segera, si Feng mengayunkan Abyssal Blade ke atas, bertemu langsung dengan serangan Gatekeeper. Ledakan, tabrakan langsung menciptakan badai di depan altar. Rekan satu tim si Feng hampir kehilangan keseimbangan karena gelombang kejut yang dihasilkan. Gelombang kejut ini sangat kuat, seru Blackie.
Tidak ada yang akan terjadi pada ketua pemimpin, kan? Flying Shadow benar-benar terkejut. Meskipun berdiri lebih dari 30 yard dari pertempuran, gelombang kejut yang kuat masih mencapai mereka, mengayunkannya kembali. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pejuang itu. Pemimpin persekutuan telah mengalahkan Lord Rare dengan mudah dengan kekuatan yang dia gunakan sekarang. Dia seharusnya bisa menahan Gatekeeper untuk beberapa waktu, kata Fire Dance, ketidakpastian mewarnai suaranya. Yang lain juga mengangguk setuju. Dengan kekuatan yang mampu menekan Dewa Langka, Si Feng harus memiliki kesempatan bertarung bahkan melawan Dewa Agung. Jika tidak, maka Tuan Agung benar-benar eksistensi yang menentang surga. Ketika debu mereda, semua orang akhirnya bisa melihat kesimpulan dari pertukaran itu. Mereka semua terpana. Retakan menyebar sejauh 10 meter jauhnya menutupi tanah di bawah kaki Si Feng. Kerusakan mendekati -600 poin juga muncul di atas kepala Si Feng. Di sisi lain, Gatekeeper Anubis benar-benar tidak terluka. Tuan Besar tidak menerima satupun titik kerusakan. Ini sudah berakhir. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Fire Dance bergumam putus asa. Flying Shadow diam-diam setuju dengan Fire Dance. Si Feng telah menerima hampir -600 kerusakan tidak melakukan apa-apa selain membela diri dengan senjatanya sendiri. Penyihir mungkin tidak mengerti apa artinya ini, tetapi sebagai kelas jarak dekat, mereka tahu betul pentingnya kesenjangan antara Si Feng dan Gatekeeper Anubis. Penumpang lewat tanah suci, mati. Gatekeeper menggeram sekali lagi sambil terus mengacungkan tombak hitamnya. The Great Lord menusukkan tombaknya ke arah Si Feng dalam rentetan tak berujung. Meskipun Si Feng mencoba menghindari serangan yang datang, baik kecepatan dan sudut serangan tombak itu sangat tepat, dia tidak bisa menghindari serangan. Dia hanya bisa membalas dengan pedangnya. Namun, setiap kali dia memblokir serangan, dampaknya akan memaksanya mundur. Gatekeeper mengirim lebih dari selusin serangan ke Si Feng berturut-turut, memaksa Si Feng mundur terus-menerus dan mengganggu keseimbangannya. Sementara itu, Si Feng telah kehilangan hampir 10.000 HP selama serangan singkat ini. Untungnya, Dragon's Power meningkatkan HP-nya hingga 300%, memberinya total lebih dari 25.000 HP. Peningkatan 300% di pertahanan juga memungkinkannya untuk selamat dari serangan brutal. Jika ada pemain lain yang berdiri di tempatnya sekarang, mereka pasti sudah lama mati. Sementara itu, ketika Gatekeeper Anubis melihat bahwa lawannya belum jatuh meskipun menerima begitu banyak serangan, dia tiba-tiba menjadi marah. Pada saat berikutnya, api perak muncul di sekitar tombak Gatekeeper, langsung menyebabkan suhu di sekitarnya melambung. Gatekeeper kemudian melompat ke udara, dan mencengkeram tombaknya dengan kedua tangan. Dia membanting senjatanya ke arah Si Feng. Tombak hitam itu seperti ular api raksasa saat menyebarkan rahangnya, berniat menelan Si Feng dengan satu gigitan. Bab 448, Tutup Panggilan. Saat ular api raksasa hendak melahap Si Feng, tiba-tiba, Si Feng mengangkat kepalanya dan memelototi ular sebelum membuka mulutnya dan mengaktifkan napas naga. Raungan naga bergema di seluruh lingkungan, dan gelombang kejut menghantam ular api. Ketika keduanya bertabrakan, kedua serangan itu bubar. Namun, Gatekeeper itu tidak selesai. Mengencangkan cengkeramannya pada tombak hitam, Gatekeeper menusukkannya ke hati Si Feng. Si Feng segera mengaktifkan Flame Rush. Movement speed-nya meningkat 100% selama 10 detik. Saat kecepatannya melonjak,
Si Feng meluncurkan dirinya ke belakang, nyaris menghindari tombak. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar mendorongnya terlalu banyak untuk menantang Tuan Agung dengan kekuatan tempur dari kelas tier 2. Setelah Si Feng mendarat, dia fokus pada Gatekeeper Anubis. Tidak memiliki niat memulai serangan. Kelangsungan hidup adalah prioritas utamanya. Dia akan menunda selama mungkin. Meskipun menggunakan teknik mengamuk 2 kali lipat dan mendorong kekuatan tempurnya ke max, dia masih kehilangan hampir setengah HP-nya setelah beberapa detik. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah Sein dan bahwa dia memiliki item legendaris yang terfragmentasi, tombak Gatekeeper akan sudah lama merenggut nyawanya. Namun, Gatekeeper Anubis jelas tidak berniat membiarkan Si Feng menunda waktu saat ia mengangkat tombaknya dan membantingnya ke tanah. Tiba-tiba, Tuan Besar membagi diri menjadi 3 salinan. Masing-masing salinan memiliki HP maksimum 6 juta. Sial, Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Meskipun Gatekeeper telah membagi kekuatannya menjadi 3, dengan masing-masing salinan secara signifikan lebih lemah dari aslinya. Mereka masih memiliki kekuatan tempur dari kelas tier 3. Bahkan jika Si Feng menghadapi salah satu salinan satu-satu, dia tidak akan menemukan lawannya lebih mudah untuk dihadapi. Di sisi lain, Si Feng sekarang harus berurusan dengan 3 Gatekeeper secara bersamaan. Bahaya yang dia hadapi saat ini jauh dari hanya 3 kali lebih besar. Tidak memiliki pilihan lain, Si Feng menggunakan Phantom Kill, doppelgangernya muncul di sisinya. Meskipun doppelganger miliknya hanya memiliki 70% dari atributnya, itu masih bisa menghilangkan beberapa tekanan. Penumpang lewat tanah suci, mati. 3 Gatekeeper menyerang Si Feng, meluncurkan rentetan serangan. Tanpa ragu, Si Feng menggunakan 9 naga selas untuk menjabarkan salinan tengah. Baik dia dan doppelgangernya kemudian berbalik dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Bahkan jika dia adalah kelas tier 3, dia masih tidak bisa menghadapi 3 tuan besar sekaligus. Ketika 2 Gatekeeper yang tidak dibatasi melihat Si Feng identik berlari ke arah yang berbeda, mereka berpisah untuk mengejar yang asli dan doppelganger. Adapun Gatekeeper ditembaki oleh 9 naga selas, dia tetap di tempatnya. Untuk sementara waktu, permainan kucing dan tikus terjadi. Meskipun kemampuan Gatekeeper untuk membagi dirinya menjadi 3 salinan telah sangat meningkatkan bahaya yang dihadapi Si Feng, situasinya juga memberi Si Feng garis hidup. 3 atribut Gatekeeper tidak dapat dibandingkan dengan Great Lord yang asli. Awalnya, Si Feng jauh lebih lambat dari lawannya. Namun sekarang, kecepatan mereka hampir sama. Selain itu, setelah Gatekeeper Anubis memisahkan diri, salinannya tidak bisa lagi menggunakan gerakan instan. Salinannya hanya mampu mengejar Si Feng dengan berjalan kaki, dan ini memungkinkan Si Feng untuk bernapas. Detik berlalu dengan lambat. Bagi Si Feng, detik-detik terasa seperti berjam-jam. Baik Si Feng dan doppelgangernya kehilangan HP dengan cepat seiring waktu berlalu. Adapun Violet Cloud diarai teleportasi, dia menahan diri untuk tidak menyembuhkan ketua pemimpinnya sekalipun. Itu bukan karena dia tidak mau atau dia tidak bisa, tetapi karena kemungkinan dia akan menarik aggro dari salah satu Gatekeeper jika dia melakukannya. Jika itu terjadi, tak satu pun dari mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Oleh karena itu, Si Feng harus mengandalkan ramuan generasi untuk memulihkan HP-nya. 15 detik untuk menyalurkan arai teleportasi, doppelganger Si Feng meninggal. Sekarang,
Si Feng harus berurusan dengan dua Gatekeeper sendirian. Menyadari bahwa situasinya menjadi tidak menguntungkan, Si Feng segera mengambil speed scroll dari tasnya. Setelah menggunakan gulungan itu, dia berlari ke jalan sempit tempat pesta mereka berasal. Ketiga Gatekeeper langsung melakukan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 3 detik, para Gatekeeper berhasil menangkap Si Feng. Namun, Si Feng tiba-tiba berbalik untuk menyeringai pada 3 tuan besar. Selamat tinggal. Si Feng tersenyum samar ketika dia mengaktifkan gerakan luar angkasa. Dia kemudian melompat ke dalam lubang hitam yang muncul di hadapannya dan menghilang dari lorong sempit, meninggalkan 3 Gatekeeper tercengang. Meskipun Land of the Fallen Star melarang penggunaan Return Scrolls, dia masih bisa menggunakan gerakan antariksa. Hanya, jangkauan skill terbatas pada area di dalam Land of the Fallen Star. Dia tidak bisa menggunakan skill untuk pergi. Ketika Si Feng mendekati tablet batu emas untuk pertama kalinya, dia telah menandai koordinatnya. Sekarang setelah dia memancing para Gatekeeper pergi, dia menggunakan gerakan antariksa untuk tiba di depan tablet batu emas. Si Feng berlari ke tablet batu emas dan menyimpannya di ruang tasnya. Sementara itu, Fire Dance telah menyalurkan arai teleportasi selama 18 detik. Si Feng saat ini dekat dengan 30 yard dari arai. Saat dia hendak bergegas ke pestanya, Gatekeeper Anubis tiba-tiba muncul di depan Si Feng. Sebuah ekspresi yang sangat suram di wajah Great Lord. Pada saat ini, api perak mengelilingi seluruh tubuh Gatekeeper. Mereka bahkan membungkus tombak hitam yang dibawanya. Begitu dia muncul, Gatekeeper menggunakan Tousat Sweep melawan Si Feng. Dalam menghadapi tombak Gatekeeper, bahkan ruang merobek. Tombak hitam itu begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Senjata itu menabrak Si Feng. Ledakan. Sebuah ledakan mengguncang altar. Penumpang lewat tanah suci, mati. Meskipun Gatekeeper Anubis telah memukul Si Feng dengan tombaknya, kemarahan di hatinya hanya tumbuh, tidak berkurang. Gatekeeper hanya menyerang afterimage Si Feng. Pemimpin-pemimpin. Fire Dance memanggil dengan terkejut ketika dia melihat Si Feng muncul di sampingnya. Semua orang kehilangan harapan pada saat mereka melihat serangan Tuan Agung. Serangan terakhir itu terlalu cepat. Memblokir serangan itu tidak mungkin, apalagi menghindarinya. Namun, Si Feng berhasil menghindari serangan itu. Selain itu, dia bahkan muncul tepat di samping mereka. Sangat mencengangkan. Namun, hanya Si Feng yang tahu seberapa banyak bahaya yang dia alami sekarang. Begitu Gatekeeper muncul di hadapannya, dia segera menggunakan langkah diam tentang tarian api. Jika dia ragu-ragu sedikit pun, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Kalian semua akan mati. Gatekeeper Anubis berteriak ketika dia menatap Si Feng. Dia kemudian melemparkan tombak hitamnya ke arah kelompok Si Feng. Senjata itu sangat cepat, tak satu pun dari mereka punya waktu untuk menanggapi serangan yang akan datang. Sementara itu, masih ada sedikit lebih dari 1 detik sebelum arai teleportasi akan diaktifkan. Itu 1 detik lebih dari cukup waktu bagi tombak untuk memusnahkan mereka semua. Tiba-tiba, Si Feng bergerak dan berdiri di depan semua orang, bersiap untuk menerima serangan itu. Sama seperti tombak hitam yang ditutupi oleh api perak akan mencapai targetnya, Si Feng mengganti aura ruang untuk aura ilusi, langsung meningkatkan semua atributnya sebesar 30%. Dia juga mengaktifkan dunia fantasi.
Dunia fantasi kekebalan terhadap semua magic damage dan 15% magic damage yang diterima akan dikonversi menjadi penyembuhan untuk memulihkan HP pemain selama 20 detik. Cooldown, 3 menit. Begitu tombak hitam bertabrakan dengan targetnya, si Feng langsung pulih mendekati 5.000 HP. Namun, sebelum si Feng bisa merayakan, dampak besar dari tabrakan antara tombak hitam dan kedua pedangnya menghilangkan 7.000 HP. Akibatnya, ia masih kehilangan 2.000 HP. Apakah keterampilan yang kuat? Meskipun si Feng telah memblokir tombak hitam, kedua tangannya benar-benar mati rasa, dia tidak bisa memindahkan mereka sama sekali sekarang. Jika dia tidak mengaktifkan dunia fantasi, api yang mengelilingi tombak hitam akan memadamkan hidupnya dalam sekejap. Kekuatan tombak itu sendiri bahkan lebih menakutkan. Setelah beralih ke Aura of Illusion, semua atributnya telah meningkat sebesar 30%. Kekuatannya telah melampaui ambang batas 1.900 poin. Namun, ketika bertahan melawan serangan fisik tombak hitam, si Feng telah menerima minus 7.000 kerusakan. Penyintas tercela, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan menerima hukuman yang pantas untukmu. Gatekeeper berteriak ketika dia menggeram pada si Feng. Namun, tidak peduli seberapa marah Gatekeeper itu, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa arai teleportasi telah diaktifkan. The Great Lord tidak punya cukup waktu untuk melancarkan serangan lain, dan itu hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika si Feng dan yang lainnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Menghilang dari tanah bintang jatuh. Bab 449, Perubahan di White Fork Canyon. Setelah penemuannya, hanya beberapa pemain elit yang dengan sukarela menjelajahi wilayah luar White Fork Canyon. Pada saat ini, bagaimanapun, pemain telah membanjiri area tersebut. Penampilan The Warfire Set Equipment bahkan menarik pemain dari negara lain, dan mereka semua bergegas ke ngarai untuk menggiling set. Menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah Battle Monkeys di wilayah luar. Akibatnya, bahayanya juga sangat menurun. Selain itu, Battle Monkey bermata crimson di daerah luar hanya level 22. Sekarang, banyak pemain di White River City telah mencapai level 20, sementara pemain elit telah mencapai level 22 atau lebih tinggi. Karenanya, para pemain White River City juga datang ke ngarai untuk menggiling untuk Warfire Set Equipment. Meskipun Warfire Set Equipment memiliki drop rate yang sangat rendah, sampai-sampai hanya beberapa potong yang jatuh sejauh ini, semua orang masih bertekad untuk menggiling di White Fork Canyon. Alasan pertama mereka adalah alasan EXP tinggi dari monster ngarai. Akibatnya, mereka naik level lebih cepat di ngarai daripada jika mereka menggiling monster di tempat lain. Alasan kedua adalah bahwa semua monster di dalam ngarai memiliki kesempatan tetap untuk menjatuhkan Warfire Set Equipment. EXP tinggi dan set equipment tingkat atas sangat menggoda bagi para pemain. Meskipun risiko penggilingan di White Fork Canyon sangat tinggi, pemain masih bergegas ke ngarai berbondong-bondong. Cloud, kamu benar-benar memiliki sentuhan keberuntungan. Pihak lain belum mendapatkan apa-apa selama beberapa hari terakhir ini, namun, kami memiliki 2 buah set Warfire. Kata seorang pria kurus bertubuh kurus ketika ia melihat kecantikan berambut merah di sampingnya. Sambil tertawa, ia melanjutkan, aku mendengar bahwa harga set telah meningkat lagi. Sekarang, seseorang menawarkan untuk membeli potongan individual seharga 8 emas per potong. Kita bisa mendapatkan 16 gold dengan 2 yang kita miliki. Jika kita menukarkannya dengan kredit,
itu akan menjadi 170.000 hingga 180.000. Petik 2. Jika kami menjual potongan yang diset untuk 180.000, kita bisa mendapatkan masing-masing 30.000. Itu lebih dari 6 bulan gaji aku. Gods Domain benar-benar adalah tempat terbaik untuk menghasilkan uang. Seorang ulama paruh baya yang mengenakan jubah penyihir berseru. Kalian, yang bisa kamu pikirkan hanyalah kredit. Domain Tuhan hanya diluncurkan baru-baru ini. Segalanya akan menjadi lebih intens di kemudian hari. Jika kita mengubah koin emas menjadi kredit, kita akan menderita kerugian besar. Bahkan jika kami berencana untuk mengubahnya menjadi kredit, belumkah kalian melihat pesan di forum? Ada orang-orang yang bersedia membeli masing-masing set piece Warfire seharga 100.000 kredit, 2 potong berarti 200.000, prajurit perisai, Virtuous Cloud, tertawa samar. Pada saat ini, dia juga bersemangat. Selama periode ini, banyak pihak menghabiskan waktu menggiling monster di White Fork Canyon. Meski begitu, Warfire set equipment jarang turun. Dari berita yang mereka dengar, hanya 1 atau 2 potong setiap hari. Awalnya, pesta mereka berada di ambang keputusasaan. Namun, setelah membunuh elit servis lapis baja level 24 peringkat elit, set piece Warfire terjatuh. Hari berikutnya, setelah membunuh sekelompok Battle Monkey bermata crimson, sepotong lain jatuh. Seketika, mereka bangkit dari lubang neraka ke surga. 1 potong sudah cukup untuk memulihkan biaya awal mereka. Dengan 2 potong, mereka bisa menghasilkan banyak uang. Dengan koin emas yang mereka dapat hasilkan, mereka dapat meningkatkan peralatan. Mereka bisa mengganti apa yang saat ini mereka kenakan dengan beberapa peralatan rahasia perak. Pada saat itu, mereka dapat menggiling untuk Warfire set equipment lebih efisien. Pembaruan sistem baru benar-benar bajingan. Jika sistem tempur baru tidak mengurangi kekuatan kita, kita mungkin memiliki kesempatan untuk mengklaim set piece diberikan sedikit waktu, kata ulama paruh baya itu. Anggota partai lainnya mengangguk, setuju dengan kata-kata pria itu. Sangat sulit untuk menggunakan keterampilan tempur saat ini. Selain itu, tingkat penyelesaian keterampilan yang baru diterapkan telah membuat mereka terdiam. Selain 1 atau 2, keterampilan mereka semuanya di bawah 50%. Mereka hanya bisa menampilkan kurang dari 60% dari kekuatan mereka sebelumnya. Untungnya, White Fork Canyon tidak berbahaya seperti dulu. Kalau tidak, mereka akan berada dalam banyak masalah. Kami tidak dapat melakukan apapun tentang peningkatan sistem game. Terlebih lagi, semua orang berada dalam situasi yang sama, Virtuous Cloud menghibur. Sekarang kita telah mendapatkan 2 buah set Warfire. Selama kita menjualnya, kita dapat mengganti peralatan kita dengan beberapa peralatan Secret Silver. Semuanya akan baik-baik saja, setelah kami meningkatkan kekuatan tempur kami. Petik 2. Betul. Kota Sungai Putih adalah tempat yang baik untuk melakukan itu. Dibandingkan dengan kota kami, ada lebih banyak peralatan berkualitas tinggi yang tersedia di sini. Aku mendengar bahwa perusahaan perdagangan Starstreak bahkan menjual peralatan rahasia perak. Ada juga kit mana armor yang dapat meningkatkan atribut seseorang secara signifikan. Petik 2. Sementara pihak Virtuous Cloud mengobrol satu sama lain, tim yang terdiri dari sekitar 20 hingga 30 pemain muncul di jalan kecil menuju pintu masuk White Fork Canyon. Semua pemain ini memakai ejekan, dan ide yang mereka tampilkan adalah merah tua, bukti bahwa mereka telah membunuh banyak pemain. Melihat kegembiraanmu,
Kalian pasti memiliki panen yang melimpah, kan? Mengapa tidak berbagi dengan kami? Tanya level 24 berserker yang memimpin tim Rednames ini dengan mengejek. Pria itu adalah tawa dingin, dan dia menyeringai lebar ketika dia fokus pada pesta Virtuous Cloud. Virtuous Cloud dan anggota partainya segera menyiapkan senjata mereka, ekspresi mereka berubah serius. Karena kegembiraan mereka sebelumnya, mereka lupa tentang kengerian di White Fork Canyon. Meskipun bahaya monster telah berkurang, bahaya dari pemain lain telah meroket. Drop rate monster di White Fork Canyon jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Bahkan jika pemain tidak mendapatkan peralatan set Warfire, mereka masih bisa mendapat untung besar dari menjual peralatan lain yang jatuh. Oleh karena itu, banyak pemain elit datang untuk mengerjakan sesuatu. Sebagai pemain elit, peralatan mereka pasti berkualitas tinggi. Dibandingkan dengan menggerinda monster, jauh lebih menguntungkan untuk membunuh pemain elit. Jika ada yang beruntung, peralatan berkualitas tinggi bahkan mungkin jatuh dari tas pemain yang sudah mati. Akibatnya, jumlah pemain yang sekarat di White Fork Canyon sangat mengerikan. Sama seperti pihak Virtuous Cloud yang berpikir untuk berbalik untuk melarikan diri, beberapa lusin pemain lain muncul dari belakang mereka. Tim Cloud Virtuous segera bingung. Jika pihak lain hanya memiliki selusin atau lebih pemain, mereka dapat mencoba untuk membawa mereka. Lagi pula, mereka juga adalah pemain elit. Namun, musuh mereka memiliki lebih dari 50 pemain di pihak mereka. Dengan hanya 6 dari mereka kalah. Tidak mudah bagi kita untuk menjaga jalan ini. Aku tidak akan berbasa-basi. Aku akan membiarkan kalian lewat jika kalian masing-masing menyerahkan peralatan terbaik yang kamu miliki dan 20 koin perak. Jika tidak, kalian semua akan mati di sini, tawa dingin menyeringai sambil memainkan pedang besar di tangannya. Setelah tawa dingin berbicara, nama merah yang menghalangi jalan segera menghunuskan senjata mereka. Jika pihak Virtuous Cloud menolak, mereka akan bertindak. Saat ini, sebagian besar pemain berada di sekitar level 20. Pemain elit, khususnya, memiliki tingkat yang lebih tinggi. Jika mereka mati, mereka tidak hanya akan kehilangan peralatan, tetapi mereka juga harus menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan kerugian mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan itu. Oleh karena itu, tawa dingin telah mengusulkan kondisi yang cocok. Meskipun kamu melebihi kami, jangan lupa bahwa kamu semua adalah nama merah. Bahkan jika kamu memusnahkan kami, dengan kekuatan kami akan membawa 1 atau 2 bersama kami, kata Virtuous Cloud, tidak terpengaruh. Paling-paling kita akan kehilangan 1 level dan 1 peralatan. Namun, jika nama merah mati, mereka akan kehilangan 2 atau 3 level, bahkan mungkin 3 atau 4, dan sebagian besar peralatan yang mereka kenakan. Petik 2. Kata-kata Virtuous Cloud tidak diragukan lagi telah menghasilkan beberapa keraguan di antara nama merah. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi pemain menyedihkan yang pihak Virtuous Cloud bunuh. Namun, tidak ada nama merah yang terguncang. Sebaliknya, mereka menyeringai dengan arogan di pesta yang lebih kecil. Ekspresi mereka agak mengejutkan Virtuous Cloud. Sebelum Virtuous Cloud dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, tawa dingin mencibir dan berkata, "Berhentilah mencoba trik. Aku akan menghitung sampai 5. Jika kamu tidak menyerahkan peralatan dan uang, kami akan mengambilnya sendiri." Petik 2. Semuanya, hati-hati. Sebentar lagi,
Aku akan membersihkan jalan menuju hutan di sebelah kiri kami. Jika kita bisa mencapai hutan, kita harus bisa melepaskannya begitu di dalam, Virtuous Cloud berkata dengan tergesa-gesa. Sama seperti kedua belah pihak bersiap untuk mengambil tindakan. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di udara. Pada saat berikutnya, 6 orang jatuh dari lubang hitam, mendarat di antara kelompok Virtuous Cloud dan Cold Laughter. Bab 450, Jangan Berjuang. Kelompok-kelompok Virtuous Cloud dan Cold tertawa terpana oleh 6 orang yang tiba-tiba jatuh dari udara. Bos Cold, periksa level mereka. Yang terendah di antara mereka adalah level 25. Tampaknya bukan ide yang baik untuk memprovokasi mereka, kata level 23 Ranger, sedikit terengah-engah. Pemain elit pada tahap permainan ini sebagian besar berada di sekitar level 22, sementara para ahli berada di sekitar level 24. Di pesta Virtuous Cloud, hanya dia yang level 23, sedangkan yang lain adalah level 22. Adapun nama merah, pemain berlevel tertinggi adalah Tawa Dingin, yang saat ini level 24, sedangkan semua orang lain berkisar antara level 21 dan level 23. Di sisi lain, keenam pemain yang tiba-tiba muncul berkisar antara 25 dan 27. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap level menuntut lebih banyak EXP daripada yang terakhir. Mengabaikan peralatan mereka, hanya fakta bahwa beberapa dari mereka level 27 cukup menakutkan. Mengapa orang-orang ini agak akrab? Tawa Dingin bukanlah orang bodoh. Setelah memperhatikan para pendatang baru, ia menggunakan keterampilan identifikasi. Tiba-tiba, bibirnya membentuk senyum. Tentu saja, itu dia. Bos Dingin, siapa itu? Tanya Ranger. Apakah kamu tidak ingat karunia senyuman luar biasa yang ditawarkan? Tawa Dingin berkata dengan bersemangat ketika dia menyeringai di Swordsman level 25 mengenakan jubah hitam. Ranger kemudian mengikuti tatapan Tawa Dingin dan menggunakan keterampilan identifikasi pada pendekar tingkat 25 itu juga. Segera, ia menemukan bahwa nama pendekar itu adalah Api Hitam. Api Hitam. Betul. Dia adalah Black Flame yang sama yang memiliki gelar pakar nomor 1 Star Moon Kingdom. Beberapa hari yang lalu, Overwhelming Smile memposting hadiah di kepalanya. Jika kami melaporkan lokasinya, mereka akan memberi kami 10.000 kredit. Jika dia masih di sini ketika mereka tiba, mereka akan memberi kami 300.000 kredit lagi. Jika kita membunuh Black Flame, Overwhelming Smile bersedia membayar 2 juta kredit. Banyak ahli yang menganggap tawaran itu menggoda, dan semua orang mencarinya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukannya di sini. Petik 2. Tapi, Bos Colt, aku mendengar bahwa Black Flame sangat kuat. Dengan angka-angka kami, aku takut. Apa yang harus ditakuti? Sekarang setelah Domain God telah mengalami peningkatan sistem kedua, kekuatan semua orang telah menurun secara signifikan. Bahkan jika Black Flame adalah ahli nomor 1 dari Star Moon Kingdom, dia adalah harimau yang telah kehilangan cakar dan taringnya. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di tanah aku? Hubungi senyum luar biasa segera. Katakan kepada mereka bahwa kami telah menemukan api hitam dan untuk menyiapkan uang untuk mayatnya. Petik 2. Mengatakan demikian, Tawa Dingin mengayunkan tangannya. Tiba-tiba, ke-50 nama merah mendekati pihak Virtuous Cloud dan Black Flame, tanpa meninggalkan peluang untuk melarikan diri. Mengapa kamu di sini? Cloud berbudi bertanya si Feng, terkejut melihatnya.
Si Feng adalah taipan yang seperti dewa. Dia awalnya bersiap untuk menjual 2 set Warfire set ke Si Feng setelah mereka kembali ke White River City. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu Si Feng di sini dan dalam kesulitan seperti itu. Kamu, Si Feng memandang Virtuous Cloud. Tiba-tiba, sosok kecantikan berambut merah yang dia temui beberapa hari lalu muncul di benaknya. Karena tidak bisa menahan tawanya, dia berkata, "Bagaimana nasibmu selama beberapa hari terakhir ini?" "Tidak buruk. Kami baru saja akan kembali ke kota dan mencarimu." Sambil tertawa pahit, Virtuous Cloud melanjutkan, "Namun, sekarang setelah kita bertemu mereka, aku tidak yakin apakah kita akan mendapat untung atau menderita dari perjalanan kita ke White Fog Ngarai." "Musuh?" tanya Si Feng saat dia memeriksa sekelilingnya. Semua nama merah ini memiliki level yang relatif tinggi dan peralatan yang bagus, terutama level 24 berserker yang memimpin. Mereka semua adalah pemain independen. Siapapun yang bisa mencapai level 24 pada tahap game ini pasti ahli. Virtuous Cloud dibungkam oleh perilaku santai Si Feng. Namun, ketika dia melihat 5 pemain lain di samping Si Feng, mereka juga, tampaknya tidak terlalu peduli tentang 50 nama merah di sekitar mereka. Situasi ini hanya berfungsi untuk mengejutkan Virtuous Cloud lebih lanjut. Apakah semua pemain ini juga taipan seperti dewa? Apakah tidak ada dari mereka yang pernah mengalami intersepsi pemain sebelumnya? Mereka benar-benar bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Sambil mendesah, Virtuous Cloud memilih untuk menjelaskan dengan sabar, mengatakan, "Tidak. Mereka nama merah yang menghalangi jalan dan mencoba merampok kami. Menilai dari ekspresi mereka, tampaknya mereka juga tidak bermaksud untuk membiarkan kalian pergi. Aku sarankan kita bergandengan tangan. Jika kita menghadapi 50 mereka dengan 12 kita, beberapa dari kita mungkin keluar dari sini hidup-hidup." Petik 2. Jadi, ini perampokan. Sepertinya cukup banyak pemain datang ke White Fog Canyon baru-baru ini. Meskipun Si Feng telah mengantisipasi situasi seperti itu, dia tidak menduga paup akan segera dimulai. Di masa lalu, White Fog Canyon telah menjadi zona perang yang mengerikan karena semua orang telah menemukan nilai Starfire Ore, tim yang terdiri dari beberapa ratus pemain. Bahkan beberapa dengan lebih dari 1.000, akan mengeroyok pemain yang tidak bersalah untuk mencuri apa yang mereka bisa. 50. Blackie memandang 50 nama merah yang mengelilingi mereka sebelum dengan penuh semangat berkata, "Aku mengklaim setengah dari mereka. Kalian bisa berbagi sisanya." Oh, level 24 berserker itu terlihat menyenangkan. Aku ingin dia juga. Petik 2. Bahkan tidak memikirkannya. Aku masih perlu melatih keterampilan pada seseorang, kata Fire Dance, menggelengkan kepalanya. Saudara Black, bagaimana kamu bisa mengklaim setengah untuk diri kamu sendiri? Jika Sister Fire Dance dan Sister Aqua membagi sisanya, tidak akan ada yang tersisa untuk aku, keluh Flying Shadow. Aku juga tidak setuju. Aqua Rose mengangguk. Sejak pembaruan, mereka hanya melatih keterampilan mereka pada monster. Pada akhirnya, monster hanyalah AI. Mereka jauh lebih rendah daripada pemain, terutama bagi para ahli. Namun, karena Land of the Fallen Star adalah lokasi yang berbahaya, mereka tidak berani berduel satu sama lain. Sekarang, kesempatan sempurna bagi mereka untuk menguji keterampilan mereka melawan para pemain telah tiba. Selain itu, 50 nama merah ini adalah pemain elit. Menonton Fire Dance dan yang lainnya berdebat, Si Feng melangkah maju dan berkata, "Jangan berkelahi.
Gunakan kekuatan kamu untuk bersaing. Kamu hanya akan menyalahkan diri sendiri jika kamu tidak cukup kuat. Petik 2. Kontem memenuhi hati Virtuous Cloud ketika dia menyaksikan tim bertengkar. Apa yang orang-orang ini anggap sebagai nama merah di sekitarnya? Monster agar mudah disembelih. Di saat yang genting seperti itu, mereka masih punya nyali untuk bercanda. Adapun anggota partai yang berdiri di samping Virtuous Cloud, mereka menjadi semakin gugup di bawah tatapan Rednames, yang semakin dingin dengan berlalunya detik demi detik. Sebelumnya, nama merah ini telah mengolok-olok mereka. Namun sekarang, hanya ada amarah. Sebelum pesta Si Feng tiba, nama merah ini akan menahan. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Itu terutama berlaku untuk nama merah. Namun sekarang, situasi ini semua berkat Si Feng dan partainya berhasil membuat marah nama merah ini. Bagaimana mereka bisa berurusan dengan nama merah yang marah ini sekarang? Kalian benar-benar punya nyali. Bahkan dalam menghadapi kematian, kamu masih punya hati untuk bercanda. Ekspresi tawa dingin berubah suram saat alisnya berkedut. Selama berhari-hari dia telah memburu para pemain di White Fox Canyon. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani memandang rendah mereka. Saudara, singkirkan mereka.